Iya. Selamat malam teman-teman semua. Saya dengan Lea Chang, namanya tertulis di situ. Jumpa kembali dengan webinar Grup Budaya Tionghoa. Hari ini kita akan membahas, masih topiknya tentang Toa Pekong. Ini adalah pertemuan terakhir dari empat series pertemuan mengenai Toa Pekong. Nah, karena Tionghoa itu juga ada yang tinggal di Jawa dan lain-lainnya, karena itu kita kali ini akan membahas masih berhubungan dengan Toa Pekong, tapi di ranah Kejawen. Kita ada pembicara yang mumpuni. Beliau bisa dipanggil dengan Kang Rendra Agusta. Selamat malam, Kang. Nah, selamat malam. Kang Rendra ini adalah seorang filologis, jadi pasti oke dong ilmunya soal ini, dan dia juga sebuah penggerak di Serada Sala, jadi itu adalah komunitas yang bergeraknya dalam penelitian terhadap naskah kuno di Surakarta. Kemudian moderatornya adalah Ibu Ratna Septianingrum. Beliau adalah dosen, pengamat budaya Tionghoa, juga pemerhati budaya Jawa. Jadi perpaduan yang pas. Oke, kalau begitu agar mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Ratna serta Kang Rendra. Silakan. Baik, terima kasih MC. Baik, selamat malam Kang Rendra. Malam. Hari ini kita oke. Jadi kita ketemu di seri terakhir dari webinar tentang Toa Pekong. Untuk hari ini yang kita bahas, yang akan dibahas adalah dari sudut pandang budaya Jawa. Nah, seperti apa materi yang akan dibawakan oleh pembicara, nanti bisa kita simak bersama. Kemudian apabila ada pertanyaan dalam proses pemaparan materi, bisa langsung dituliskan di kolom chat, atau nanti kita bisa langsung berdiskusi di belakang. Begitu. Untuk slide. Baik. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Kang Rendra, monggo. Selamat malam teman-teman semua, Mbak Ratna, Mbak Lia. Terima kasih atas waktunya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Malam ini saya akan mencoba memaparkan satu pemahaman. Itu kemarin waktu Mbak Ratna menghubungi saya, saya bukan ini ya, sebenarnya bukan peneliti Tionghoa dan juga bukan filolog yang fokus di bidang teks terkait dengan teks-teks Tionghoa, walaupun beberapa kali memang sempat membacanya terkait prasasti dan temuan yang terkait di kebudayaan masa lampau. Nah, saya Rendra, saya seperti dikenalkan tadi, saya filolog. Filolog itu mungkin nggak banyak, jumlahnya nggak banyak ya di Indonesia, peneliti untuk naskah manuskrip kuno yang usianya 50 tahun sampai ya ratusan tahun, bahkan mungkin beberapa negara ada yang naskahnya ribuan tahun gitu. Kemudian secara khusus saya hanya paham beberapa teks terkait kebudayaan Jawa dan ya Pak, naik turunnya begitu ya, dari Jawa kuno sampai di masa Jawa baru. Nah, waktu Mbak Ratna mengontak saya, bisa nggak memaparkan terkait dengan Dewa Bumi ini dan relevansinya terkait di kebudayaan Jawa, mungkin saya hanya bisa bilang, ya saya akan coba apakah pandangan-pandangan Jawa ya terkait
dewa dalam tanda kutip lokal atau yang sangat khas di masyarakat Jawa itu bisa berelasi gitu. Sebenarnya ini juga poin yang menarik ya, karena di Indonesia setahu saya untuk filolog dan epigraf terkait naskah-naskah Tionghoa dan prasasti yang beraksara Tionghoa itu juga terbatas, walaupun kemarin ada beberapa temuan yang cukup penting ya. Misalkan temuan terbaru itu ada di Serutu, di dekat Bangka, Belitung itu terkait dengan bagaimana orang Mongol menyerang Kediri di abad ke-12 dan seterusnya. Nah, malam ini sebenarnya saya cuma mencoba memaparkan beberapa teks yang pernah saya baca dan saya dalami, dan saya mengambil satu topik tentang ide satu entitas ini ya, yang di Jawa namanya selalu berubah-ubah begitu. Mungkin dari masa purba ya, sebenarnya ada beberapa teks yang memuat itu begitu, dan kemudian setiap zaman ini mengalami perubahan nama. Nah, yang itu yang menjadi penting. Poin pertamanya, manusia Jawa memandang Dewa Bumi ini sebenarnya terkait dengan berbagai macam perubahan nama dan bahasa yang menguasai, karena setiap agama ya atau kepercayaan yang lahir di Jawa akhirnya dia memiliki standar-standar tertentu, saya pikir. Jadi misalkan dulu waktu saya kuliah ada dosen saya yang mengajarkan filsafat Konghucu gitu, Pak Usman Arif. Dia selalu bilang kalau belajar Konghucu ya praktis belajar bahasa Tionghoa gitu. Atau kalau mau belajar filsafat Hindu ya kita harus belajar bahasa Sanskrit atau Pali, dan kemudian masa-masa selanjutnya ya ada masa-masa Islam, kemudian ada kolonialisasi yang membawa Kristen, praktis kita belajar bahasa Latin dan seterusnya. Nah, perubahan bahasa-bahasa itu yang akhirnya berpengaruh di dalam masyarakat Jawa dan melahirkan istilah-istilah yang mungkin sama dan mungkin saja berbeda. Nah, ini yang menjadi nanti bisa jadi diskusi. Saya ngambil topik dari Grama Dewata, Padanyangan Jin hingga remitologisasi urban gitu. Karena sebenarnya di masa modern ini kita bisa melihat bagaimana ada mitos-mitos urban yang lahir dan berakar sangat panjang. Misalkan kayak kemarin ya di Mandalika ya ada pawang hujan, kemudian ada penyatuan tanah dari berbagai macam provinsi untuk IKN dan seterusnya. Itu peristiwa tahun 2002 tapi akarnya mungkin sangat panjang ke belakang. Nah, saya hanya membatasi dalam sudut pandang filologi dan epigrafi yang saya tahu dari naskah dan prasasti. Gitu. Nah, pertama yang kita tahu dari Jawa, kita harus paham timeline ini. Jadi ada masa pra-Siwa Buddha dan masa Siwa Buddha. Terus kemudian ada masa transisi ya. Ini transisi ini kalau di Jawa biasanya selalu dikaitkan dengan perubahan dari Majapahit ke masa Demak di tahun 1470-an ya, atau 1400 tahun Saka begitu. Kemudian masa-masa ini sebenarnya masa yang paling susah kita deteksi sampai tahun 1650. Jadi ada jeda sekitar 200 tahun di Jawa mengalami kayak semacam ya fluid sekali identitasnya gitu. Jadi di pesisir sudah Muslim, tetapi di pedalaman pegunungan Jawa itu masih sangat kuat ya Siwa Buddha, dan beberapa akademisi di Indonesia maupun di beberapa negara kita menyebutnya sebagai tradisi Buddha. Buddha tidak terkait dengan Buddhis, tetapi Buddha untuk menyebut masa pra-Islam dan masa sesudah Siwa Buddha ini berkembang gitu. Nah, perlu kita ingat bahwa sebenarnya tradisi Prasiwa sebenarnya panjang sekali. Kita bisa melihat banyak temuan ya di Jawa, ada Sangiran, kemudian di Tulungagung, di Ngawi, kemudian di beberapa daerah ada cap-cap tangan di Leang-Leang di Sulawesi, kemudian beberapa megalitikum di Sumatera, di Padang Lawas, kemudian hampir seluruh pulau besar di Indonesia itu punya tradisi purba ya, masa akhir purba, neolitikum, megalitikum dan seterusnya. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai ada fase di mana orang mengenal entitas agung ini gitu, entitas
yang oleh banyak orang disebut sebagai penguasa alam yang lain ya, dalam sudut pandang manusia Jawa. Kemudian tahun 400-an sampai terutama tahun 700-an ya, yang benar-benar ada prasasti begitu, dimulai di Jawa, dan itu bukti yang sangat valid gitu. Itu kita lihat di Pegunungan Dieng, kemudian di candi di perbatasan Magelang dan Jogja ya, di Gunung Wukir, kemudian ada Borobudur, kemudian ada Prambanan, sebuah entitas yang kita nggak ragukan lagi, itu benar-benar di masa Siwa Buddha ini berkembang. Kenapa saya lebih suka memakai istilah Siwa Buddha? Karena sebenarnya dua entitas ini nggak bisa terpisah begitu saja, karena tahun 700-an itu sebenarnya di India itu sudah mengalami masa-masa Sanatana Dharma gitu ya. Jadi masa di mana konflik Hindu, Buddha, kemudian aliran Wisnu, kemudian ada aliran Linggajoti dan lain-lain itu disatukan dalam satu kesepakatan agama begitu ya, pemuka agama, dan disebut sebagai Sanatana Dharma. Jadi sebenarnya tahun 700-an itu kenapa kok kalau kita lihat Prambanan kanan kirinya candi Buddhis atau Borobudur, tetapi di sepanjang menoreh kita temukan situs Siwa ya, pemujaan Siwa dan Siwa Lingga dan seterusnya. Itu sebenarnya karena budaya yang masuk ke Indonesia di tahun 700-an, 600-an itu sebenarnya sudah sangat Siwa Buddha, karena India pada waktu itu sudah sangat Siwa Buddha, dan masa-masa yang sama sebenarnya ada banyak pengaruh Tionghoa ya, bahkan di masa-masa sebelumnya. Kita tahu persebaran masa-masa setelah katastrofi ya di Indonesia, tenggelam, itu dipercaya masyarakat Yunan mengisi pulau-pulau di Indonesia gitu, sampai, dan ada banyak peristiwa sesudahnya ya, relasi antara India kemudian Tionghoa dan Indonesia. Kemudian berikutnya adalah ketika India Selatan dikuasai oleh Muslim, dan dari India Selatan ini, dari Madurai itu mulai masuk ke Jawa, membawa Islam dari India Selatan, dari jalur itu. Kemudian Islam masuk sampai pada masa kolonial ya, Portugis, kemudian Spanyol, dan kemudian yang paling lama Belanda, Inggris, dan beberapa negara yang berrelasi dengan Indonesia, itu juga membawa warna baru dan sudut pandang baru terhadap yang kita sebut sebagai dewa lokal ini, penguasa entitas lain di Jawa ini. Kemudian kita masuk masa politik etis ya, ini dalam studi cross cultural religius itu menjadi penting, karena narasi ini Jawa benar-benar berubah karena dia baru membuka terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa penguasa di Jawa, bangsawan-bangsawan mulai sekolah di Leiden, kemudian mulai ada studi semacam sekolah dasar gitu sampai tahun berikutnya, masa-masa itu, dan akhirnya kita masuk sangat demokrasi setelah Indonesia merdeka. Kemudian media banyak, banjir besar informasi di Indonesia, kemudian sampai ada internet. Nah ini juga kuat sekali mempengaruhi masyarakat Indonesia terhadap perubahan-perubahan. Saya tidak akan mengambil banyak situasi yang di akhir-akhir di media dan di internet, karena saya pikir Bapak Ibu cukup paham bagaimana konstruksi terhadap penguasa spiritual atau hal-hal lain yang di luar nalar di Indonesia itu sebenarnya banyak menjadi negatif karena dibangun di masa setidaknya tahun 78 ya, ketika arus film itu sangat besar di Indonesia dan mulai mengekstraksi film hantu-hantu gitu ya, sampai tahun 98 dan lain-lain. Nah ini juga nanti akan memberi warna sudut pandang manusia Jawa dan khususnya dan Indonesia pada umumnya terkait dewa lokal ini. Nah jadi di Jawa ya, kita tahu satu peneliti yang cukup berpengaruh di Indonesia, orang Amerika, namanya Clifford Geertz. Dia meneliti bagaimana kehidupan masyarakat Jawa, dan buku yang cukup terkenal yang dari Jawa ini menurut saya menjadi penting karena beliau mungkin salah satu antropolog yang
menyaksikan sendiri gitu ya perubahan bagaimana masyarakat Jawa dari tradisional kemudian berkelindan dengan keraton, kemudian eh, agama yang lahir di dalam keraton, kemudian kepercayaan yang kita kenal dengan kejawen sampai di masa-masa peralihan ya, masyarakat Jawa masuk ke alam demokrasi, kemudian sistem kenegaraan berubah dari monarki ke demokrasi, sistem pola pikir masyarakat berubah dari sudut pandang mistis ke empiris dan seterusnya. Ini cukup penting buku ini dibaca karena uh, pandangannya dan risetnya menjadi penting karena dia mengambil sampling di luar kota Solo gitu, di luar kota Solo Jogja sebagai pusat negara pada waktu itu. Dia mengambil sampling di Mojokerto ya sekitar Pare lah hari ini, Pare di Kediri sana. Nah, si Pak Gers ini dia membagi sudut pandang tentang adanya masyarakat Jawa yang percaya adanya entitas lain, makhluk halus begitu, percaya adanya makhluk halus, dan dia membaginya makhluk halus itu menjadi 3, ada memedi, kemudian ada lelembut dan tuyul. Walaupun sebenarnya dewasa ini teori ini sudah mulai banyak dibantah oleh antropolog setelahnya ya. Jadi karena sudah mungkin tidak relevan untuk pengetahuan-pengetahuan yang hadir hari ini. Nah, secara sederhana seperti ini kondisinya di masa-masa, dan ini yang agaknya berkembang sampai hari ini. Jadi memedi, lelembut dan tuyul ini. Nah, kadang-kadang tiga golongan ini saling tumbang tindih nggak karuan gitu, karena timeline yang berbeda tetapi narasinya melompati masa-masa seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ada pengetahuan yang lahir di dalam Jawa kuno, misalkan di dalam tradisi Siwa Buddha, ketika dia masuk ke dalam tradisi Samawi atau Abrahamik begitu, maka narasi Siwa Buddha ini tertolak gitu ya, dianggap sebagai mohon maaf misalkan dianggap berhala atau dianggap tidak sesuai doktrin dari Samawi begitu ya. Dan masa-masa setelahnya ketika masa empirisme ya makhluk halus ini berubah lagi sudut pandangnya karena narasinya lewat media tadi. Nah, ini untuk pendasaran dan cukup menarik ya. Nanti bisa diperdalam, Bapak Ibu bisa baca buku ini dengan detail. Nah, saya berangkat dari hal yang paling umum di dalam masyarakat Jawa itu sebenarnya kita berangkat dari tradisi animisme, dinamisme, dan totemisme, tanda-tanda yang dilukiskan gitu di dalam situs ya. Ini salah satu situs yang dekat dengan Solo, dan saya coba ngambil yang dekat-dekat aja, yang saya punya stok foto gitu. Di situs Watu Pandang ya, di Matesi, ini dekat Karanglo, dekat makamnya Soeharto ya, di Kiri Bangun itu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa masyarakat purba kita di masa akhirnya itu kemudian punya sudut pandang memahami satu entitas lain di luar kekuasaan dirinya ya. Dan di situ mereka mendirikan pemujaan ya, situs pemujaan itu. Nah, salah satunya ya Watu Kandang ini. Watu Kandang ini kita bisa nemu banyak sekali. Ada manik-manik, kemudian ada beberapa benda, kemudian ada batu untuk sesaji dan seterusnya. Ya, kita bisa nemu di sini. Nah, yang jadi masalah adalah istilah penguasa alam lain di masa purba ini kita tak tahu. Ada beberapa yang menyarankan memang namanya ya sudah Hyang gitu. Tapi ketika kita kembalikan ke dalam bahasa Sanskrit atau Pali atau bahasa Austro-Melanesia yang lain, tapi agaknya Hyang ini lahir kemudian ya setelah Siwa Buddha ini masuk ke Jawa begitu. Nah, di masa Siwa Buddha jelas ya ada dua narasi besar ya, agama besar yang masuk di Jawa itu. Ada Siwa dan Buddha. Nah, pemujaan terhadap Siwa, nanti turunannya ya Trimurti ya, Siwa, Brahma, Wisnu, kemudian ada Buddha dengan pada waktu itu tradisi yang besar adalah Mahayana dan Tantrayana. Nah, ini cukup menarik karena ini membawa pengetahuan baru di dalam masyarakat Jawa. Dan di masa-masa ini pula
kemudian masyarakat Jawa mulai mengkonstruksi gitu ya, membuat konstruksi baru dari yang awalnya dia purba kemudian masuk dalam masa yang lebih baru, kemudian dia banyak menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam tradisi Siwa maupun Buddha. Misalkan kita kenal ada istilah Buto ya, di dalam Jawa Baru. Sebenarnya di dalam tradisi Siwa kita mengenal sebagai Buddha. Ya, Buddha itu ya penguasa alam lain ya di wilayah tertentu. Makanya kita harus hormati dia. Ada namanya budayanya dan seterusnya. Nah, di masa itu kita mengenal tradisi utama, tradisi besarnya begitu. Siwa jelas ada Brahma, Siwa, Wisnu ya, di Prambanan ada 3 arca dewa itu. Kemudian di dalam tradisi Buddhis kita mengenal banyak lontar dan suta ya yang dilukiskan di Borobudur itu, mulai Gandavyuha, Lalita-Vistara, Mahasutra dan seterusnya. Nah, di situ oleh masyarakat Jawa di Borobudur itu ada beberapa temuan-temuan yang unik, misalkan tentang Unfinished Buddha. Unfinished Buddha ini ditemukan di puncak Borobudur. Konon katanya di dalam stupa induk, tetapi tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya. Dan research Belanda juga dikonfirmasi ya oleh naskah di Serat Centini juga membahas tentang Unfinished Buddha ini. Jadi bagaimana masyarakat Jawa memandang penguasa lokal ini, dewa lokal ini. Nah, dari Siwa dan Buddha ini dalam tradisi utama kemudian lahir juga narasi tradisi Grama Dewata ya. Di Grama Dewata atau penguasa-penguasa yang di sekitarnya. Maka di dalam salah satu prasasti Waharukuti namanya, ini prasasti yang cukup tua di tahun 800-an atau berangkat tahun 762 Saka begitu. Dia jelas menyebut selain Panca Mahabhuta, kemudian dia menyebut penguasa-penguasa lokal gitu ya. Kamung Hyang Ihdiang, Didiang, Ring, Satasrengga. Satasrengga ini kemungkinan besar adalah tempat padarmaan raja begitu ya, semacam penyimpanan abu. Kemudian Kamung Hyang ing Watu Lampar, Kamung Hyang Merapi di Gunung Merapi, kemudian Umalung di Gunung Merbabu, Karundungan, ya, nama lama dari Kurung Ungaran, Ukir Sumbing, Sindoro, Walambangan, dan seterusnya. Nah, di situ mulai ada penyebutan lain. Kalau dalam tradisi besar Siwa ini nanti akan berhenti di penyebutan ini Kusika Grega Metrikusya Patanjala gitu, sebagai doktrin utama dalam tradisi Siwa, tetapi di Jawa itu kemudian berkembang penyebutan penguasa-penguasa lokal ya, mulai dari penguasa tempat padarman, tempat menyimpan abu dari tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat Jawa, sampai penguasa-penguasa pegunungan ya. Dan di masa-masa selanjutnya nanti kita akan kenal adanya pemujaan terhadap gunung begitu, Parpata Rajendra Dewa misalkan. Jadi agama kecil sekali, aliran kecil dari Siwa yang dia sangat memuja gunung. Kemudian ada juga dalam tradisi di luar tradisi utama tadi, misalkan ini temuan tahun 2020 ya, di situs Brumbung di Kediri, ada di Patirtan, ini kalau orang arkeologi yang menyebutnya sebagai Jala Duara ya, tempat keluarnya air gitu, jalan air. Kemudian di ujung Jala Duara itu ada seperti ini, makara, dan di situ ada arca orang menunggang kerbau gitu. Nah, bagi orang-orang yang paham arkeologi, banyak memberikan saran kalau ini ditafsir sebagai Grama Dewata. Ya, Grama dalam bahasa Sanskrit kita mengenal berarti desa gitu ya, atau village gitu. Kemudian nanti di atasnya ada Wanua. Wanua itu 3 desa begitu ya, mungkin 1 kelurahan atau 1 kecamatan. Kita di bahasa Indonesia mengenalnya dengan benua gitu. Jadi ada
ada anak wanua, ada anak grama, dan di setiap grama dan wanua itu ada grama dewata. Jadi pemujaan terhadap penguasa, dewa-dewa lokal, ya, lokal di desa itu. Gitu. Nah, ini menjadi menarik ya, karena beberapa prasasti kemudian teks juga menyebutkan keberadaan grama dewata ini. Misalkan di Malang kita mengenal adanya pemujaan terhadap bidari, gitu. Kemudian di masa-masa transisi kita banyak mengenal entitas-entitas lain yang dipuja. Gitu. Misalkan turunan-turunan pemujaan itu kita mengenal adanya kultus wayang. Ini di Candi Sukuh, mungkin Bapak Ibu pernah ke sini, tentang relief yang di Jawa Baru kita kenal dengan Dewa Ruci, tapi sebenarnya teks Jawa kuno mengenal dengan Bima Swarga. Jadi pertemuan Bima dan Siwa, dia terdapat dialog itu, kemudian dia mendialogkan tentang pengetahuan yang esoteris, ya, pengetahuan spiritual tertentu. Nah, di sini kita melihat bagaimana wayang menjadi sangat penting di masa akhir Majapahit, dan kita bisa lihat banyak sekali di banyak tempat wayang ini kemudian dilukiskan secara gamblang dan parsial. Berbeda dengan masa-masa Prambanan, wayang itu dilukiskan dalam adegan fragmen utuh begitu, tetapi di Candi Sukuh dan Candi Seto benar-benar wayang itu diwujudkan hanya satu arca, ya, sebagai satu bentuk pemujaan. Nanti ada arca Anoman, ada arca Bima. Aliran pemujaan Bima ini besar sekali. Walaupun itu kita bisa menurutnya sebenarnya wayang adalah turunan dari Itihasya dan itu turunan dari Caturveda begitu. Nah, selain wayang, kita juga akan mengenal tradisi hero lokal begitu, pemujaan terhadap penguasa lokal. Itu yang kita kenal dengan contoh yang cukup terkenal itu Panji. Gitu ya. Cerita Panji itu sebenarnya di dalam masyarakat masa akhir Majapahit bukan hanya cerita, ya, itu dianggap sebagai leluhur yang dipuja di pegunungan. Kita bisa menemukan 200 candi di Penanggungan, di Gunung Penanggungan, di Mojokerto, dekat Surabaya itu banyak sekali ya arca Panji pada waktu itu, dan beberapa arcanya disimpan di ITB, di Surabaya dan lain-lain. Nah, masa-masa transisi ini ternyata juga diikuti masa-masa perubahan-perubahan gitu. Misalkan lagi-lagi ya di Sukuh itu salah satu contohnya ini. Jadi ada penguasa alam lain ya, sebagai simbol kejahatan, karena dia menguasai namanya wilayahnya Setra, ya, Setra, atau di dalam Jawa Baru kita kenal dengan Setra Gondomayit. Jadi satu istana dari Durga ini, dan kemudian dia punya banyak pasukan gitu ya. Misalkan dalam Sudamala kita satu teks kidung karya sastra peralihan dari Jawa Kuno ke Jawa Baru, ucapan balanira untuk kabeh tatangan. Tatangan ini sebenarnya hantu yang wujudnya tangan aja, itu di atas kepalanya ada tangan, kemudian ada lawang bolong, kemudian ada endas buntit, butobang, buto ijo, kabeh padonongo, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya perubahan yang terjadi di Jawa juga. Di dalam Jawa Kuno, mereka yang berkuasa atas tempat yang jahat ini, kemudian mereka diruat dan menjadi kembali ke wujud aslinya begitu ya. Durga itu dia nanti akan menjadi Uma, dan beberapa pasukan yang dari raksasa-raksasa ini akan menjadi bidadari dan bidadara begitu. Nah, ini kita bisa tahu runutannya panjang, bahkan sampai hari ini di Kalioso di dekat Solo itu ada namanya tempat yang kita sebut dengan Setro juga. Ya, di situ kemudian Keraton Surakarta melakukan sebuah ritual namanya Maeso Lawung gitu ya, ke penguasa utara di Kalioso, di arah Purwodadi sana. Nah, selain pemujaan wayang dan penguasa lokal itu, kemudian ada pemujaan sosok dari masyarakat kecil ya, lokal. Nah, ini sebenarnya di relief ini pertama kali
sosok Semar itu lahir ya. Semar kita tahu Punokawan yang pengawalnya Arjuna, begitu ada Semar Gareng Petruk, yang di bawah pohon ini ada sosok yang duduk, di belakangnya Sadewa yang terikat di pohon randu itu Semar. Dan Semar pertama kali disebutkan di kidung ini gitu. Kemudian hari di masa Orde Baru ya, ada Semar ini menjadi tokoh penting ya dalam spiritualitas Jawa. Saya mohon maaf jika ada beberapa kawan-kawan yang di dalam grup ini sangat meyakini tentang Semar, tetapi faktanya Semar itu benar-benar dikonstruksi secara besar-besaran di masa Orde Baru. Itu sebagai, saya tidak tahu apakah Semar kemudian dikaitkan dengan 11 Maret atau apa ya, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tapi faktanya memang demikian. Yang awalnya di dalam teks-teks filologi di abad ke-18-19, Semar itu benar-benar sebagai Punokawan, tetapi di masa Orde Baru itu Semar sangat suci, dan bahkan sampai hari ini dianggap sebagai simbol dari kebatinan Jawa yang menguasai tempat-tempat tertentu di Jawa. Gitu. Ini terusan-terusan dari penguasaan lokal. Kemudian selain tradisi wayang dan panji, kita mengenal ikon-ikon demonik ya. Jadi sebenarnya ini ikon lama yang di masa purba juga ada seperti ini, tetapi kemudian pasca runtuhnya Majapahit itu penguasa-penguasa lokal selain menampilkan hero lokal, dia juga menampilkan demonik lokal begitu sebagai penguasa hutan. Kemudian ada arca demonik di situ. Nah, ini satu arca di Tawangmangu ya, di situs Menggung. Arca demonik gitu. Kalau kita ini kala, ini apa, ini penjaga pintu, enggak, ini arca utama di sini, dan sampai hari ini masih dipercaya masyarakat di sekitar Menggung sebagai penguasa hutan ya, di lereng barat Gunung Lawu begitu. Nah, jadi masa-masa transisi tadi di pesisir sudah sangat Muslim, kemudian di pegunungan Jawa Tengah itu mulai kembali ke tradisi leluhurnya, karena dia merasa bahwa Siwa dan Buddha tidak mungkin ya tidak menyelamatkan hidupnya dalam gempuran ekonomi sosial politik. Akhirnya dia kembali ke masa-masa yang lebih tua, mungkin semacam perasaan romantisisme gitu ya, ke masa-masa yang lebih lampau. Kemudian dari itu semua nanti ada fase di mana masyarakat Jawa itu sebenarnya sangat menghormati struktur penguasa lokal yang lahir dari masa purba, di masa Siwa, Buddha, dan masa-masa transisi ini. Jadi nanti kita akan mengenal ada punden, kemudian ada danyang, gitu ya, ada kemudian penunggu dari wilayah tertentu begitu, yang umumnya nanti berujung pada upaya untuk mencari keselamatan ini, atau orang Jawa sering menyebutnya dengan golek selamat gitu. Nah, dalam artikel Andrea Agri, peneliti di EVO, dia membuat satu riset gitu, bagaimana sebenarnya ada dua jenis sistem perwujudan di dalam alam pikir masyarakat Jawa di masa Jawa kuno sebelum masuk Islam itu, bahwa simbol-simbol jahat itu sebenarnya simbol baik. Dia tinggal disempurnakan atau diruat begitu ya, menggunakan mantra tertentu, dan dia akhirnya berubah dari Durga menjadi Uma, dari Bathara Kala menjadi guru, dan seterusnya. Nah, saat ruat itu biasanya masyarakat Jawa juga menonton pagelaran wayang itu atau mengikuti pembacaan mantra itu untuk meruat diri begitu. Nah, kemudian itu berubah ketika masa-masa Jawa Baru ya. Jawa Baru itu Islam masuk dari India itu akhirnya membuat sudut pandang lain ya, bahwa apa yang tidak dalam doktrinasi Islam, atau mungkin yang tidak dalam doktrinasi Abrahamik, baik Kristen, Katolik, atau Yahudi, atau agama-agama yang lahir dari tradisi Abrahamik itu, maka itu tertolak gitu. Jadi akhirnya penguasa-penguasa lokal ini di masa Jawa Baru, kita sering mengenalnya dengan
lelembut ya. Nah ini agak nyambung dari teorinya Pak Gers tadi, bagaimana lembut itu ditempatkan sebagai entitas lain dari tradisi besar Abrahamik itu. Bahkan ada yang keras begitu ya, tradisi yang cukup keras dari misalkan Islam maupun Kristen, ya dia sangat menolak itu, mungkin jangka berhala atau apa gitu, dalam doktrin. Nah itu fakta kebudayaan yang kita lihat gitu. Mohon maaf untuk kalau ini menyinggung beberapa teman-teman. Nah ada satu teks yang cukup terkenal yang dia menghimpun semua lelembut, nama-nama lelembut di seluruh Jawa, gitu. Itu Ronggo Sutresno. Sebenarnya ini Ronggo Sutresno adalah orang yang hidup di masa Sunan Pakubuwono keempat, ya, di masa tahun 1800-an sampai 1840-an begitu. Dia membuat satu naskah yang disebut dengan Kidungan. Ya, bait pertama ini biasanya kita kenal dengan Kidung Rumong Saing Wengi, yaitu sebuah kidung yang bernafaskan sufistik keislaman karena dia mengganti begitu ya, di dalam tradisi Siwa kita mengenal dengan Wijaksara ya. Wijaksara ini nanti di seluruh tubuh itu ada dewa-dewa yang menunggu. Kemudian Serat Kidungan ini mengganti entitas yang harusnya Siwa, Brahma, Gana dan seterusnya itu menjadi nama-nama nabi, mulai Adam, Idris, terus yang di tengah praktis Muhammad itu sendiri. Nah kemudian di bait kedua, di pupuh kedua itu ada bagian yang mendukung itu tentang danyang-danyang lelembut, dedemit yang menguasai di seluruh Jawa begitu. Judulnya Serat Kidungan. Jadi misalkan teksnya seperti ini ya, saya ngambil bait pertama, misalnya Apuranen Sun Anyetang, maafkan saya menghitung lelembut di seluruh Jawa yang menjaga negara, para raja dari dedemit. Besar dampaknya jika hafal semuanya, maka bisa dibuat untuk mantra, untuk tolak balak, dan bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Kayu-kayu yang aing itu semacam kayu yang bertuah itu menjadi udar kekuatannya, kira-kira begitu. Jadi orang Jawa mantra ini dihafal, Serat Kidung ini dihafal, kemudian dan dia mempercayai penunggu, sebenarnya penguasa lokal dari seluruh wilayah dihimpun di dalam naskah ini. Nah misalkan di kawasan Majapahit ya, Maospahit itu ada penguasa namanya Durga Ngeluh gitu. Kemudian di Blambangan atau di Banyuwangi itu namanya Ratu Maurikso dan seterusnya. Itu ada banyak sekali dan menyangkut seluruh wilayah Jawa. Nah, ini berubah sekali. Yang awalnya penguasa-penguasa ini di dalam tradisi Jawa kuno atau Siwa Buddha atau masa transisi itu dianggap sebagai Grama Dewata dan dipuja. Nah, kemudian masuk ke dalam tradisi Abrahamik ini mereka tersisih dari doktrin begitu ya. Akhirnya ditempatkan di dalam entitas lain, walaupun ada masyarakat Jawa yang masih memujanya begitu ya. Walaupun sekarang jumlahnya sangat kecil, ya mungkin diam-diam gitu ya. Gitu. Kemudian tidak berhenti di situ ya, akhirnya masyarakat Jawa juga menggambarkannya gitu, akhirnya ke dalam bentuk-bentuk kebudayaan ya, mulai dari tari, kemudian ada wayang, kemudian ada lukis, kemudian ada ukir-ukiran ya berbentuk penguasa-penguasa ini, dan simbolnya selalu umumnya sangat negatif, umumnya selalu dikonotasikan negatif karena keluar dari tradisi Muslim ya pada waktu. Kemudian tradisi itu berubah. Jadi penguasa di dalam Jawa Baru ini secara sederhana akhirnya lahirlah istilah-istilah yang kita kenal dengan pedayangan ya. Danyang itu ya dari dahyang itu sendiri, dari kata hyang, penguasa tertentu. Kemudian penguasa atas demit, nah itu juga penguasa ya di wilayah tertentu. Biasanya untuk penguasa hutan, penguasa lautan, penguasa danau dan seterusnya itu berkembang di dalam masyarakat Jawa.
kemudian di dalam masyarakat Jawa sekarang ya, itu kemudian berubah sama sekali, bahkan cenderung dinihilisasi. Ya. Saya melihat fenomena akhir-akhir ini, orang kalau melihat orang menghormati situs-situs yang awalnya untuk pemujaan Grama Dewata atau Kepunden atau Padanyang, itu langsung konotasinya, oh ini salah, ini negatif ya. Dalam sudut pandang Abrahamik tentunya begitu. Dan itu berkembang, itu yang dieksplorasi besar-besaran dalam bentuk film, kemudian dalam bentuk media ya, di YouTube dan lain-lain, dan mereka selalu diposisikan salah dan kalah begitu ya, dari penguasa dewa-dewa lokal ini. Jadi sebagai simpulan, yang pertama, dari semua gambaran tadi, mulai dari zaman Jawa kuno, Jawa baru sampai masa sekarang, penggambaran masyarakat Jawa itu umumnya sangat antroposentrisme. Jadi dia berangkat dari apa yang manusia lihat. Nah, kemudian pada setiap zamannya berkembang gitu ya, di masa purba, klasik, Abrahamik, sampai empirisme sekarang. Ya mungkin ke depan ini juga menjadi penting ya, karena beberapa riset tentang, dalam tanda kutip, yang dianggap penunggu tertentu itu juga berhenti pada studi energi. Jadi ada energi yang tersimpan di batu, energi yang tersimpan di benda-benda padat yang lain. Gitu. Dengan hadirnya pengetahuan, saya tidak tahu detailnya bagaimana, tapi teman-teman yang banyak studi tentang geofisika maupun tentang elektron dan lain-lain, itu menjadi penting saya pikir, karena mereka benar-benar misalkan berupaya untuk melogika apa yang selama ini menjadi mitos di Jawa, dan itu beberapa mitos memang sudah mulai berhasil didapatkan pembenaran logisnya begitu ya, dan itu yang terus berkembang dalam masa empirisme. Nah kemudian persepsi penguasa lokal ya, atau dewa bumi, atau saya nggak tahu ya ini harus disebut apa, tetapi itu berefek samping dalam masyarakat kita hari ini gitu. Apalagi Indonesia yang cukup kompleks begini ya, dan kemudian beberapa waktu terakhir ada kebijakan untuk mencantumkan kepercayaan, kemudian ada pembukaan prodi S1 pendidikan kepercayaan dan seterusnya. Ini sebenarnya menjadi PR yang sangat besar di Indonesia ini untuk menjaga keanekaragaman masyarakat. Saya pikir itu simpulan dan pantikan diskusi, mungkin bisa dilanjutkan di diskusi. Mohon maaf untuk paparan yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kang Rendra atas pemaparannya. Menarik sekali nih, karena ya yang saya tahu dari sejak saya kecil ya, yang sering diajarkan oleh orang-orang di sekitar tempat tinggal saya ya, di masing-masing tempat. Kayak tadi ada beberapa yang saya kebetulan cukup akrab di telinga. Nah, kayak misalkan tadi ada Mbaurekso, ada Danyang. Nah, untuk Danyang ini yang menarik karena di sekitar tempat tinggal saya itu sering sekali dulu waktu saya kecil. Jadi di hari-hari tertentu itu ada yang bikin ritual kecil, ada dan yang disebut selalu kaki Danyang, Nyai Danyang, selalu seperti itu. Baik, untuk apabila ada pertanyaan bisa. Nah, ini ada pertanyaan dari Cek Handong di sini. Tambahan sedikit, perkenankan saya menambahkan pencerahan. Di situs Liangan Temanggung pernah ditemukan benda-benda kesayangan mendiang. Contoh tempat perhiasan dari sutra yang dibentuk kantong, juga pentirtaan 8 pancuran dengan ukiran unik keramik zaman dinasti Tang untuk obat-obatan. Kesemuanya di kedalaman 12 meter di bawah tanah yang kita pijak.
Kemudian terima kasih tambahannya, Cek. Juga beberapa alat pertukangan dan pertanian, seperti engsel, pintu, dan cangkul. Kemudian dari Pak Ardian, ini ada pertanyaan. Selamat malam Kang Rendra, jadi demonisasi terjadi pada penguasa-penguasa lokal, apakah juga menimpa pada Siwa Buddha seperti Gendruwo dan Gandharwa? Tuh, kemudian pertanyaan berikut dari Julie Lau. Apakah danyang itu berasal dari kata dang yang? Ini saya bacakan pertanyaannya dulu, nanti mau ditanggapi yang mana dulu? Boleh. Kemudian ada dari Pak Ardian lagi. Kepercayaan orang Tionghoa tentang penguasa lokal dipandang secara positif. Apakah ini tidak menjadi benturan budaya? Seperti pemujaan pada Mbau Rekso, selamatan pada dewa bumi lokal. Kemudian sementara itu. Monggo kalau yang ditanggapi yang mana dulu? Ya, ini pertanyaannya berat-berat ya. Mungkin saya tanggapi yang dari yang etimologi sederhana. Apakah dahyang berasal dari kata dahyang? Iya, itu dari kata hyang. Ya, hyang ini satu bahasa yang sangat umum dan kompleks dan banyak berpengaruh di Austro-Melanesia. Kita tahu banyak bahasa terpengaruh ini sampai ke Papua, sampai ke Papua Nugini yang saya tahu juga terpengaruh ya istilah dahyang, dihyang, kemudian jadi danyang, kemudian jadi apa lagi? Banyak sekali. Kita melihat pengaruh bahasa ini. Kemudian tadi matur nuwun tambahannya ya terkait di liangan itu. Nah sebenarnya di dunia arkeologi maupun dunia biologi itu di Indonesia memang kekurangan orang, apalagi yang saya tahu di Solo Jogja itu kekurangan orang yang sangat paham tentang studi sinologi masa lampau. Dulu pernah ada ahlinya di UI, cuma sepertinya sudah pensiun ya. Ini tuh banyak tambahan-tambahan dan saya sangat meyakini ada pengaruh besar ya budaya Tionghoa, tidak hanya materialnya, maksudnya tidak hanya keramiknya, tidak hanya, tapi juga masuk ke pengetahuan. Misalkan naga gitu ya, tentang bagaimana naga itu berkembang di India dan juga di Tionghoa, itu juga sangat berpengaruh di Indonesia. Di Jawa kita kenal ada hitung-hitungan nogo dino, nogo sasi, nogo tahun. Itu praktis, itu sangat terpengaruh dari arus itu. Nah, kemudian apakah demonisasi juga terjadi pada penguasa lokal dan juga menimpa jiwa Buddha? Prakteknya demikian, iya gitu. Jadi kemudian hari banyak situs-situs yang saya tahu itu selalu ditempatkan narasinya selalu negatif ya. Dan nanti saya tidak tahu ya praktisi spiritual itu dapat pengetahuannya dari mana gitu, entah penerawangan atau apa, karena saya sendiri berkali-kali juga nggak ketemu sosoknya begitu, selalu negatif gitu ya. Ada gendruwo, ada wujudnya raksasa macam-macam. Itu juga menimpa di masyarakat lokal ya. Misalkan di Sunda kita kenal masyarakat Baduy misalkan, itu juga sangat perifetik ya. Mereka mengenal bagaimana Tritangtu, bagaimana akhirnya orang Baduy itu untuk menyelamatkan dirinya dia menambahkan satu klausul Bismillahirrahmanirrahim kalau nggak salah dalam mantranya gitu. Itu untuk menyelamatkan diri ya pada waktu itu. Jadi sangat besar. Kemudian apakah kepercayaan itu dipandang positif Tionghoa ya secara khusus di Jawa? Tentu tidak semua. Saya pikir hampir semua kebudayaan yang tidak berasal dari Jawa, pulau kecil ini, itu tidak semua diterima begitu saja, termasuk mungkin India, kemudian Arab, kemudian
Tionghoa dan Eropa. Ini 4 arus besar ya, kebudayaan yang masuk ke Jawa, dan banyak yang diserap, banyak yang mengalami penerimaan, tetapi juga banyak yang tertolak. Misalkan tradisi Eropa begitu, di beberapa teks filologi saya tahu bahwa itu tertolak ya, oleh orang masyarakat, terutama masyarakat Muslim Jawa gitu, selalu dibilang kafir dan seterusnya. Itu tertolak gitu. Walaupun kemudian hari di abad 19 akhir itu hampir semua bangunan Mataram Islam itu terpengaruh Tionghoa dan Eropa, saya pikir. Bangunannya, mau Pak Puro-Mangkunegaran, mau Keraton Jogja, detail-detail kecilnya itu sangat terpengaruh itu. Jadi itu yang saya tahu. Gitu. Sementara itu. Ya, terima kasih untuk yang bertanya. Kalau masih kurang mantap, bisa menambahkan. Nah, Betul, ada bisa. pertanyaan, okay? Ada lagi nih dari Cik Lia. Izin tanya, apakah saat ini pemujaan terhadap penguasa lokal masih umum dilakukan? Apabila dilakukan, apakah ada perbedaan dengan yang di teks kuno, baik dari doa maupun ritual? Jawabannya masih ada. Terus poin kedua itu jelas berbeda. Itu mungkin sangat berbeda karena narasinya selama 300 atau 400 tahun terakhir kita di Jawa ini atau di Indonesia pada umumnya sangat Abrahamik sebenarnya. Sangat entitas itu sangat terpengaruh oleh budaya ya Timur Tengah, saya pikir ya, sumber dari ketiga tradisi besar ini. Jadi misalkan di Solo atau di keraton yang kita melihat hari ini, misalkan mau masuk bulan puasa seperti ini, kedua kerajaan ini Solo maupun Jogja itu juga mengadakan labuhan. Labuhan itu semacam memberikan sesaji terhadap 4 penjuru mata angin yang dia dianggap berkuasa, misalkan di Gunung Merapi, di Gunung Lawu, kemudian di Wonogiri, kemudian kalau Solo itu utaranya ada di Kalioso begitu ya, kalau Jogja itu utaranya di Gunung Merapi, kalau selatan semuanya ke Ratu Pantai Selatan, jadi ke Kanjeng Ratu Kidul lah. Itu tempat-tempat yang sampai hari ini kerajaan di Jawa masih melakukan labuhan itu. Tetapi apakah doa-doanya berubah? Jelas berubah. Karena yang awalnya tradisi itu saya duga itu menggunakan teks Sanskrit, misalkan ya. Kalau ke Gunung Merbabu yang saya tahu dalam studi disertasi yang saya kerjakan itu, masyarakat Merbabu ya dia menggunakan mantra, misalkan kita sebut dengan puja mandala giri, misalkan bagaimana manusia Jawa atau petani itu kemudian bersyukur terhadap hasil panennya, dia menggunakan mantra mandala giri karena gunung dianggap sebagai lingganing yuana gitu. Jadi sebagai lingga dari dunia yang dia menyuburkan tanah. Tetapi di masa-masa sekarang di dalam tradisi Abrahamik itu ya doanya udah diganti Islam ya. Jadi surat-surat pendek dan seterusnya. Dan nanti kemudian setelah surat pendek itu disebutkan begitu, akhirnya ditambahkan ya doa dalam bahasa Jawa untuk menyebut ya kaki danyang, nini danyang kang nguwasa ing gunung bibi itu kang nguwasa ing dan seterusnya. Tapi levelnya di bawah dari tradisi Abrahamik tadi. Nah, itu juga yang saya melihat kalau di Jawa ya. Kalau untuk tradisi Muslim yang saya sangat kuat di situ, tetapi untuk tradisi Kristen saya pikir nggak begitu, Katolik juga nggak begitu. Kalau di Jawa tidak begitu, tetapi kalau kita melihat tradisi Katolik di Larantuka atau Kristen di Ambon itu masih menyebut dewa-dewa lokal ini dalam perseorangannya di dalam rumah. Kalau di gereja mungkin dia nggak menyebut itu, tetapi di
di kegiatan sehari-hari mereka masih punya tradisi itu. Gitu, Mbak Ratna. Ya, terima kasih, Kang. Oke, ada tambahan pertanyaan. Bagaimana konsep Nyi Roro Kidul dengan para penguasa Jawa? Sependek yang saya ingat, adanya hubungan perkawinan spiritual antara penguasa Keraton Jogja dengan Nyi Roro Kidul. Bukankah ini menunjukkan eksistensi penguasa lokal dalam hal ini sebagai perlindungan? Bagaimana menurut Kang Rendra? Itu dari Pak Ardian. Kemudian dari Bun Saukong, Nyi Blorong itu penguasa lokal Jawa juga kah? Kemudian dari Cik Lia lagi, jadi hanya doa-doa Muslim yang pengaruhnya besar kalau di Jawa. Apakah seperti itu? Wah, ini pertanyaan yang makin panas ini. Ya, jadi doa-doa Muslim besar sekali ya pengaruhnya di Jawa ya. Kita bisa temukan hampir mulai dari Banten sampai Banyuwangi, doa-doa Muslim sangat sangat berpengaruh dalam mantra-mantra itu. Kemudian, nah ini konsep yang agak susah saya jawab karena ada banyak temuan baru gitu. Jadi ada namanya Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Blorong. Ini dua entitas yang berbeda. Jadi kalau Ratu Kidul itu penguasa tertingginya, sedangkan Nyai Blorong itu penguasa wilayah gitu lah, kira-kira menguasai teluk apa gitu. Itu juga sangat khas kita temukan di dalam tradisi masyarakat pesisir utara. Ada misalkan kepercayaan Dewi Lanjar di sekitar, saya tahu di Rembang itu kalau Labuan Laut di Kragan itu Dewi Lanjar menjadi sosok penting ya, mungkin di sepanjang Jawa. Nah, mungkin saya ini sifatnya cerita aja tentang Ratu Kidul ini kan lahir dating tahunnya paling tua itu kan 1630 atau 20 gitu. Karena jelas ini menceritakan tentang Panembahan Senopati yang akan mendirikan kerajaan di Mataram, dan kerajaan ini bernafaskan Islam. Dan kerajaan Islam lebih parsial lagi, dia di pegunungan, di pedalaman Jawa, bukan pesisir, bukan Demak gitu. Ini sangat berbeda nanti sudut pandangnya. Nah, kemudian itu di Babat Tanah Jawi yang sebenarnya tidak ditulis sejaman di masa Panembahan Senopati, tetapi itu ditulis mungkin 50 tahun sampai 100 tahun berikutnya di masa-masa Sultan Agung. Itu Panembahan Senopati bertemu dengan penguasa Ratu Pantai Selatan untuk mendirikan kerajaan. Nah, itu seolah-olah wilayah Mataram itu tidak ada apa-apa gitu ya. Dalam cerita itu seolah-olah Panembahan Senopati itu sendiri, kemudian sangat sofistik Islam ya. Kemudian dia bertemu dengan Ratu Kidul untuk membiayai perang dan menyelamatkan perang yang pada waktu itu bermusuhan dengan Pajang. Ya. Nah, di situ ternyata tulisan di Babat itu tidak linier dengan temuan-temuan arkeologisnya. Misalkan tempat duduknya Panembahan Senopati atau singgasananya itu, justru ketika kita pakai scanner batu gitu ya, sekarang udah mulai ada scanner batu gitu, pakai mirip-mirip lidar kalau di dalam teori pertambangan gitu kan ada lidar. Nah itu kita foto begitu pakai radar, pakai teknologi yang hampir sama. Kemudian kita ada teknologi lagi namanya fotogrametri gitu, bagaimana menganalisis goresan-goresan yang sangat tipis di batu-batu itu. Justru yang ada di batu singgasananya Panembahan Senopati ini berbahasa Latin dan doa-doa yang berbahasa Latin gitu. Nah, itu sangat aneh temuannya. Tapi kan ini berbahaya untuk legitimasi ke Mataram Islam sebenarnya. Karena itu singgasana raja kok bisa justru malah ada nama-nama orang Portugis atau Spanyol. Saya pikir Portugis dan bahasanya bahasa Latin ya di dalam batu itu gitu. Nah, ini juga menarik karena di dalam masa Majapahit, pesisir selatan itu tidak begitu penting.
Ya, kalau kita baca negara Kertagama itu lawatan itu utara semua. Ya, tempat yang dijelajahi itu di utara gitu. Tapi kok tiba-tiba ini ada entitas yang dia mencoba mengkultuskan selatan gitu. Nah, ini menjadi menarik. Jadi kemudian itu fenomena itu berkembang, bahkan di masa setelahnya kita perlu tahu bahwa masa-masa itu sebenarnya mulai ada pelayaran di sisi selatan Jawa, ya, tidak hanya lewat tengah gitu, tapi lewat Jawa, dan laporan-laporan kapal karam yang di Mataram, orang-orang Portugis yang disandra oleh Sultan Agung, disandra oleh Hamengkurat I itu banyak sekali ya di Mataram. Jadi sebenarnya mulai ada persentuhan dengan tradisi Barat yang sangat awal gitu. Nah itu gojekannya, ini gojek ya, gojekannya itu jangan-jangan Ratu Kidul itu Stella Maris ya, Dewi Maria gitu. ini gojekan tapi belum terbukti secara arkeologis gitu. Karena hampir semua pelayar ya Spanyol Portugis pada waktu itu di dating tahun itu mereka memuja Stella Maris ya, penguasa laut yang awalnya berkembang dari Medusa, kemudian dia diintervensi Katolik dan Kristen ke Stella Maris. Nah, jangan-jangan seperti itu gitu. Ini jangan-jangan ya, belum terbukti. Jadi mohon jangan disebar-sebar dulu gitu. Gitu ya. Jadi itu posisinya seperti itu. Untuk yang lain kalau mau bertanya, mau open mic langsung boleh. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Santai. Langsung aja. Ini ada tambahan tadi dari Pak Ardian. Berarti nggak ada hubungannya dengan Raden Patah antara Kanjeng Ratu Kidul sama Raden Patah. Setahu saya nggak ada. Karena Raden Patah melegitimasi dirinya dengan wali-wali gitu. Jadi dengan para ulama ya, Maulana dari Maroko ya, Maulana Maghribi itu, kemudian penguasa-penguasa lokal yang ex-vasal Majapahit yang sangat penting, misalkan Tuban dan kemudian ada Kalijogo ya, itu tokoh yang sangat melegitimasi posisi Demak sampai ya mungkin sampai hari ini ya. Posisi Sunan Kalijogo ini penting sekali di dalam tradisi Muslim Jawa begitu. Dan setahu saya enggak begitu. Enggak ada malahan yang pernah saya baca. Nah, ini ada yang berarti Nyi Loro Kidul itu dongeng. Nah, susah gitu. Susah karena kalau kita sudut pandangnya empiris ya susah sekali ya kita membuktikan Nyi Roro Kidul itu. Tetapi entitas terhadap penguasa laut ini kan hampir semua lautan ada kan gitu. Misalkan dulu saya pernah riset panjang ke masyarakat Bajo di Sulawesi itu, dia setiap teluk itu ada penguasanya gitu. Benar-benar ada penguasanya. Setiap ya tulisannya Pak Adrian Pilapian itu ya, orang laut, raja laut, dan penguasa laut lah. Jadi ada penguasa laut yang raja dan ada lokal. Nah ini yang menjadi penting ketika saya tahu yang mereka anggap hantu adalah makhluk biologis gitu. Misalkan kayak kraken itu. Kraken itu kan bentuknya seperti gurita, kemudian dia besar sekali gitu. Nah beberapa kawan-kawan biologis itu bilang bahwa sebenarnya itu tuh hewan, kayak hewan aja gitu, hewan spons gitu, kayak SpongeBob itu tapi besar banget, dia mungkin sampai 80-an meter ya panjangnya gitu, dan dia bercahaya kalau di malam hari. Nah karena pengetahuan masyarakat terhadap hewan-hewan laut yang unik ini tidak banyak, terus mereka menganggap bahwa ini hantu gitu. Itu. Nah, saya kadang-kadang mikir kayak gitu, jangan-jangan segala macam penampakan yang ada di laut itu kalau empiris ya mungkin fenomena alam atau sebenarnya ada spesies di laut yang kita nggak tahu gitu. Karena ya banyak sekali ya spesies yang lucu-lucu di laut itu ya yang kita nggak tahu. Ya.
lebih banyak yang Gitu. belum ketahuan. Betul, kita kan jarang tahu gitu. Nah, selanjutnya dari oke, kita makin panas di sini. Dari Cik Julilau, kira-kira kenapa kok Geertz itu membedakan lelembut dengan tuyul itu kira-kira kenapa? Terus ada dari Alfonso, Pak Alfonso, kenapa dari transisi dari Hindu ke Islam proses tahunnya sangat cepat? Faktor apa sajakah? Kemudian kan Hindu Buddha itu cukup lama di Sumatera dan Jawa. Terus dari Pak Ardian lagi, ada yang mengkaitkan kepercayaan Kanjeng Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan dengan konsep Mahayana, di mana salah satu bodhisatwanya yaitu Avalokitesvara juga digambarkan sebagai penguasa Laut Selatan. Penggambarannya tinggal di hutan bambu ungu. Nah, ini yang pernah didengar oleh Pak Ardian. Gitu. Wah, ini makin berat ya, karena sudah mulai lintas agama dan budaya. Ini harusnya yang jawab profesor UGM itu, bukan saya. Ini yang kenapa tuyul dibedakan. Ini menjadi penting karena Pak Geertz ini kan orang Amerika ya. Dia tidak, saya yakin dia tidak punya kedalaman yang cukup untuk memahami situasi pada waktu itu ya, saya pikir gitu. Terus kemudian dia membuat satu pembedaan itu. Kalau di buku beliau itu jelas banget ya, dijelaskan bahwa tuyul adalah makhluk halus yang bisa bekerja sama. Nah, bekerja sama ini gitu. Ini menarik, Pak Geertz ini dia membedakannya karena fungsi gitu ya. Satunya fungsinya menakut-nakuti, yang lelembut itu fungsinya menjaga wilayah gitu ya. Kemudian yang tuyul ini fungsinya bekerja sama, cari duit gitu. Jadi dia kemana-mana sebenarnya. Nah sebenarnya nggak hanya tuyul ya, tapi Pak Geertz hanya menggolongkan ada tuyul begitu karena itu yang paling besar katanya di Mojokuto pada waktu itu. Di daerah lain kan kita mengenal adanya babi ngepet misalkan ya. Beberapa waktu lalu kan sampai heboh di Depok gitu ya. Jadi saya pikir itu isinya aja menurut saya ya di dalam buku itu. Kemudian transisi Hindu ke Islam sangat cepat, faktornya apa saja gitu. Apakah Hindu Buddha cukup lama di Sumatera? Cukup lama ya. Hindu Buddha di Jawa itu hampir mungkin 1000 tahun ya, dari tahun 400 sampai 1400 gitu ya. Jelas itu hampir 1000 tahun, itu besar. Tidak hanya di Jawa dan Sumatera. Karena ini juga teori yang, nah kadang-kadang ini yang menjadi penting karena penelitian-penelitian di kampus itu nanti didirect ke mata pelajaran sekolah itu lama ya di Indonesia, itu nggak tahu kenapa ya. Nah, itu sebenarnya di Sumatera ada di Kalimantan ada temuan candi. Kutai itu wah besar sekali ya, situs Buddhisnya besar sekali. Kemudian di Sulawesi juga besar Hindunya, bahkan di Papua yang kita dulu sering berasumsi kalau Papua nggak pernah tersentuh oleh Hindu gitu, akhirnya kemarin juga di tengah hutan ditemukan arca siwa Girinata ya, seperti guru begitu yang tangannya banyak gitu. Nah itu sebagai bukti bahwa sebenarnya Hindu Buddha juga besar di bukan seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Dan apakah lama? Jawaban saya kurang lebih 1000 tahun. Saya yakin lebih, karena abad kedua ada temuan-temuan yang diduga abad kedua ya di Jakarta itu bukan Jakarta, di Bekasi Utara, di situs Batu Jaya misalkan. Di Depok juga ada temuan kecil-kecil dan itu menarik sebenarnya. Itu sangat sangat tua. Mungkin bareng dengan Dieng atau mungkin lebih tua dari Dieng. Kemudian Hindu ke Islam prosesnya sangat cepat dan tahunnya sangat cepat. Kenapa ya gitu?
Nah, ini penyakitnya bangsa kita yang kita harus tahu itu kadang-kadang kalau belajar sejarah itu cuma wah Majapahit itu gede banget gitu ya, hidup Majapahit gitu atau hidup Sriwijaya gitu. Nah, kita lupa kalau belajar sejarah itu sebenarnya kita tahu bahwa kehancuran Majapahit itu paling pertama itu enggak karena islamisasi, tetapi karena korupsi. Gitu. Jadi karena korupsi pejabatnya, kemudian perang saudara ya, pewaris tahtanya itu perang saudara, satu bertahan di Demak, satunya bertahan di Kediri, mendirikan Majapahit, tandingan kira-kira gitu. Sebenarnya itu juga sangat relate dengan hari inilah kira-kira gitu. Kita itu jadi besar, tapi siap-siap aja. Nanti kalau kita besar beneran, akan ada masa di mana perang saudara itu menjadi sumber malapetaka lah kira-kira di negeri ini. Dan itu tidak hanya Majapahit ya. Sebelumnya ya di masa Erlangga, Jenggala, Kediri begitu. Sebelumnya lagi di masa-masa Mataram Kuna ya. Jadi ada penyebab pertama itu indaran kerajaan. Yang kedua katastrofi alam. Ini penting ya kita pelajari bahwa kehancuran kerajaan itu karena katastrofi. Kalau di zamannya Darmawangsa Teguh ya di Magetan itu karena banjir besar menenggelamkan kota dan lain akhirnya mungkin itu ada yang meneliti sebagai paleo tsunami juga ya. Tsunami purba begitu teman-teman LIPI bilang begitu dan ditambah kehancuran moral ya moral etik pejabatnya itu kebetulan pejabat yang bermoral etiknya seperti itu kok Hindu dan Buddha gitu. Sedangkan yang Muslim kok dia pedagang, kok baik ya gitu, kok dia bawa uang, kok dia menghasilkan uang. Dan untuk bertahan hidup akhirnya proses ini cepat sekali masuk ke dalam Islam. Dan salah satu kadipaten yang cukup besar berpengaruh ya Demak pada waktu itu ya, kota yang sangat menjadi poros perdagangan besar. Ya, selain Majapahit akhirnya cepat sekali itu transformasinya mungkin hanya 100 tahun gitu karena di masa Majapahit akhir itu sebenarnya Islam juga sudah berkembang besar ya termasuk dia Tionghoa Muslim dan lain-lain gitu. Apakah terkait dengan nah ini saya tidak tahu konsepnya ya, saya cuma tahu ya Avalokitesvara dan dengan manifestnya gitu. Mungkin saja, cuma ya gitu. Di Jawa itu salah satu yang agak rasis itu adalah menolak budaya orang yang kulitnya terlalu putih. Gitu. Keluarga saya yang Indo Belanda itu tertolak gitu, karena wah itu kan londo gitu, padahal ya lahir di Jawa itu. Atau orang-orang Tionghoa biasanya mereka akan walaupun mengadopsi, tapi mereka nggak ngaku gitu loh kalau mereka mengadopsi gitu. Misalkan saya pikir tetap ada pengaruhnya, tetapi apakah konsep itu benar-benar murni berangkat dari Avalokitesvara, saya kurang tahu ya. Mungkin bisa saja seperti itu. Itu. Gendruwo itu ini pertanyaan dari Cik Julilau. Pernah dengar bahwa Gendruwo itu asal katanya adalah Gandarwa. Konotasi baik berubah jadi negatif. Apakah itu juga ada dibahas di bukunya Pak Gertz? Enggak. Ya, Pak Gertz itu dia hanya fokus di masa Jawa Baru ketika Gendruwonya sudah jelek gitu. Jadi di masa-masa Gandarwa yang masih baik dia tidak banyak menyinggungnya. Tapi itu fakta ya, fakta bahwa yang awalnya tadi Grama Dewata yang disucikan oleh masyarakat sekitarnya itu setidaknya benar-benar menjadi negatif itu ketika kolonial datang. Karena ini ada politik, saya nggak tahu ya apakah politik pecah belah atau apa, yang jelas berusaha menyingkirkan tradisi lain selain tradisi kolonial di dalam ilmu pengetahuan termasuk agama itu. Nah, kemudian jadi negatif terus akhirnya ya sudah kolonial memusuhi, Abrahamik memusuhi ya, Muslim memusuhi ya sudah akhirnya jadinya negatif gitu.
Jadi bisa dicek ini di semua tilasan candi itu, bahkan dalam babat-babat itu di Ponegoro aja nggak boleh ke Borobudur ya pada waktu itu. Kalau dia sampai ke Borobudur, dia akan kalah perang sebagai nanti Muslimnya ke abang-abangan lagi nanti kalau dia ke Borobudur. Dan ternyata benar, di yang terakhir itu dia lewat Borobudur mau sholat Idul Fitri dan kalah gitu ya. Ya nggak tahu apakah mitos itu dengan kolonial ya, terus ketangkep gitu di Magelang itu gitu. Itu tradisi itu panjang, nanti sampai ke masa, setahu saya sampai ke masa Pakubuwono 10 masih gitu. Jadi bangsawan Jawa Muslim itu nggak boleh dekat-dekat dengan candi, kira-kira gitu. Gitu Mbak Ratna. Ada dari Pak Ardian lagi, Kang. Ini berarti penemuan makam-makam Muslim di Trowulan pada masa kerajaan Majapahit itu sudah dibuktikan secara ilmiah? Iya, sudah sangat ilmiah. Ada pendukungnya ya, prasasti pendukung. Kemudian di dalam nisannya ya jelas banget itu, nisan-nisan di Troloyo. Kemudian memang ada prasasti pendukungnya bahwa masyarakat beragama non Siwa Buddha itu diterima di dalam kota Majapahit ya, termasuk masyarakat yang pemuja aliran-aliran kecil ini ya. Jadi pemuja Grama Dewata, kemudian perkembangan dari apa ya, semacam mungkin tantrik gitu ya, tentang tantra yang besar sekali itu. Saya juga kadang kalau belajar tantra ya pusing sendiri ya, banyak sekali ya alirannya begitu. Itu sudah dituliskan begitu. Setahu saya itu sangat ilmiah ya, di studi itu. Tetapi jangan salah, hari ini tuh banyak pengislaman situs-situs ya, itu banyak juga. Pengkatolikan situs ya banyak juga. Jadi itu sebagai fakta yang harus kita terima bahwa ada seperti itu. Misalkan hampir semua gunung di Jawa itu kan ada candinya. Ya, beberapa candi ini ketika sudah runtuh, kemudian jadi makamnya tokoh yang syiar Islam. Ini tokoh wali apa itu diampel di lereng Gunung Merbabu itu, jadi di Pantaran itu juga jadi makam Islam, di Gunung Ungaran Nyat Nyono itu juga, kalau di belakang makamnya itu reruntuhan candi banyak banget itu di situ. Jadi itu ada proses gitu. Nah, walaupun memang di masa Majapahit Muslim memang sudah ada, itu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Gitu. Oke. Menarik banget. Nah, inilah langsung ada 2 yang komen. Fakta tadi bangsawan nggak boleh deket-deket ke candi itu menarik banget sih, Kang. Menarik banget, beneran. Nah, makanya bisa jadi itu kenapa dulu Borobudur pernah dibom ya. Bisa jadi salah satunya gara-gara itu juga. Iya, saya pikir Indonesia itu lebih selamat dibandingkan negara-negara lain yang lain ya. Misalkan di Afghanistan itu kan sangat Buddhis ya. Masa lalu Afghanistan itu kan Buddhis. Tapi kan hari ini kita melihat hampir semua patung Buddhisnya ya hancur ya. Benar-benar hancur lah. Bamiyan hilang. Iya, Bamiyan itu hilang, benar-benar hilang gitu. Nah, di Jawa itu demikian. Kalau Bapak Ibu lihat situs makamnya Raja-Raja Jawa di Imogiri itu situs yang clean and clear, nggak ada sisa Hindu Budanya sama sekali. Tetapi yang unik, kerajaan mereka berdiri di atas candi gitu. Kerajaan Pleret itu bawahnya candi. Yang itu juga fenomena yang agak aneh gitu. Ada satu masa di mana mereka membuat bangunan berdiri di atas candi, tetapi fakta-fakta larangan orang untuk tidak dekat-dekat candi itu benar-benar kuat ya, sampai ya, terutama di masa-masa perang Jawa itu. Masa perang Jawa itu sangat kuat. Mereka, tetapi perang Jawa mengizinkan
orang pasukan Diponegoro itu ke Golangse untuk bertemunya Roro Kidul gitu. Nah itu juga fenomena yang menarik lagi. Jadi sangat parsial kan. Sebenarnya Jawa itu sangat apa ya, kecil-kecil gitu loh. Tadi pertemuannya Nyi Ageng Serang dengan prajurit Diponegoro di Golangse gitu, di dekat Parangtritis sana ya. Kemudian Paku Buwono VI bertemu di Diponegoro juga di Golangse. Selain mereka bertemu untuk mengatur perang, sebenarnya mereka juga terkait dengan ruang dalam tanda kutip spiritual. Apakah terkait dengan bom? Ya praktis itu. Dawud Yusuf habis merekonstruksi Borobudur selama 28 tahun sampai 30 tahun itu kan baru 2 tahun diresmikan ya, langsung dibom kan itu. Itu fakta yang real kita lihat hari ini gitu, bahwa ya bisa jadi orang-orang yang di dalam mungkin sekarang berkembang nggak hanya bangsawan ya, tapi masyarakat yang lain. Walaupun di zaman itu, di zaman Mataram Islam itu memang ada klan-klan yang sangat kuat gitu. Mereka untuk menghancurkan situs-situs sebelumnya. Walaupun yang lebih besar sepertinya tidak. Yang lebih besar itu yang menduduki tempatnya, diduduki kemudian diubah identitasnya begitu, menjadi tempat, menjadi pesantren, menjadi masjid, menjadi makam muslim, makam para kiai dan seterusnya. Gitu. Oke. Kalau tentang yang tadi mantra yang diubah, itu saya sendiri sempat menemukan yang ini Kang, yang kalau buat selamatan weton. Jadi kayak apa ya istilahnya ya? Buat weton, jadi kalau masing-masing weton kan punya kelemahan nih. Nah, untuk selamatannya nanti ada ubo rampe beberapa macam. Nah, yang menarik doanya tuh dengan ubo rampe yang jelas-jelas bukan dari Muslim, kemudian hitungannya juga campur-campur, tapi doanya selalu selawat sekian, selalu seperti itu. Dari situ di awal waktu pertama kali menemukan, ini kok lucu ya, cuman gitu. Apakah itu salah satunya? Iya, saya pikir itu salah satu ini bentuk-bentuk ya entah pengecualian atau jangan-jangan Jawa seperti itu. Karena Jawa tidak pernah mutlak memeluk secara keras gitu. Termasuk di masa-masa Hindu Buddha saya pikir. Karena di masa Hindu Buddha nyatanya juga ada Grama Dewata, juga ada aliran tantra yang sangat berbeda dengan tradisi besarnya gitu. Misalkan harusnya menghindari Molimo justru melakukan sebaliknya misalkan. Itu hal-hal yang terjadi. Itu kayak hitungan weton itu juga sama gitu. Jadi nanti kalau pindah daerah beda lagi loh doanya gitu. Di Solo kayak gitu, nanti di Semarang beda lagi, di Jawa Timur beda lagi. Nah itu sangat parsial dan menariknya mereka semuanya mengaku itu asli gitu, asli Jawa ini semuanya. Itu juga hal yang agak menarik ya kita. Gitu. Ya. Dari peserta, ya, Kohardian. Ya, terima kasih Kang Rendra. Ini menarik banget ini untuk saya nih waktu dengar pemaparan nih, sehingga dapat pemahaman baru ya. Saya sempat berpikir begini. Jadi jangan-jangan memang ada satu fenomena di berbagai belahan dunia saat satu agama baru ataupun agama besar, kita sebut agama dunia, masuk ke berbagai wilayah di belahan dunia ini, mereka mau tidak mau harus mengadopsi penguasa-penguasa lokal dalam tanda kutip ya.
Jadi saya berpikir tadi jangan-jangan yang kita sebut Gua Maria itu semuanya dulunya situs tuh. Pernah ketemu nggak itu, Kang? Kan di Jawa saya lihat kan banyak sekali Gua Maria ya. Gitu. Kira-kira itu Kang mungkin yang saya pikirkan sekarang. Terima kasih. Menarik ya. Ini saya tentang Gua Maria itu. Yang saya jelas tahu itu ya situs Sendang Sono ya, yang dia sebagai tempat baptisan pertama itu jelas berdiri di atas Patirtan. Sendang Sono itu jelas sekali berdiri di atas Patirtan. Kemudian Gua Maria di beberapa kota yang saya tahu berdiri di atas situs Wana Mandala. Jadi tempat mungkin orang mengolah aliran tertentu, maka dalam tradisi Hindu itu kan ada namanya Wanasrama. Ya. Wanasrama itu pendukung dari Mandala di tengah hutan, mereka akan belajar pemahaman agama dalam tradisi Siwa maupun Buddha itu ada seperti itu. Dan sisa-sisa Mandala ini banyak juga yang sekarang jadi Gua Maria. Di Sragen itu ada juga di Utara Bengawan ya, ada Gua Maria berdiri, masih ada situsnya, masih ada temuan arca di situ dan kemudian jadi Gua Maria. Kemudian di Tok Ketek di lereng Gunung Merapi di daerah Dukun sana itu juga awalnya itu pemujaan terhadap Anoman sebenarnya ya, memang di situ ada arca Anoman, diambil kan arcanya, kemudian ada beberapa sih, dan sekarang jadi Gua Maria juga. Sebenarnya ya saya pikir ya itu agama-agama besar itu dia entah kita sebut apa ya, nunut apa dompleng apa iya menduduki situs-situs kuno itu, karena nanti situs-situs itu bagi orang-orang Jawa yang masih dalam tanda kutip dia belajar agama Jawa tadi, atau mungkin Sunda kuno juga, mereka akan mengunjungi situs-situs itu. Kalau kita lihat orang-orang Badui ya, orang-orang Badui itu kalau jalan turun itu, kalau pas Seba itu dia akan berkunjung ke Lebak, dia akan berkunjung ke Banten. Yang awalnya kantor Bupati Lebak itu daerah yang disakralkan di masa Sunda kuno. Sekarang kantor itu jadi museum, ya mereka tetap ke sana. Mereka tetap beribadah di sana ya. Dan saya pikir masyarakat Jawa kuno juga seperti itu. Jadi akhirnya agama-agama besar yang memiliki kesempatan untuk mengambil alih wilayah itu ya menduduki situ. Kemudian itu juga berpengaruh di masa-masa politik. Politik itu sangat penting. Bahkan politik modern sekarang ini, politik misalkan tahun 65 lah gitu ya. Tahun 65 itu awal dari masuknya Muslim dan bukan Muslimnya ya, gereja dan masjid besar-besaran di lereng Merbabu dan Merapi. Jauh sebelumnya daerah situ yang nggak terlalu banyak terintervensi. Di masa Keraton Surakarta ya mereka tetap diizinkan untuk beribadah dengan cara kejawen gitu ya, untuk tetap menyembah dewa leluhurnya, bahkan mereka tetap dikasih jabatan ya, ada namanya abdi dalam abangan, ada abdi dalam ajar di sana, dibiayai oleh keraton untuk melihat perbintangan gitu, bagaimana orang mengendalikan iklim dan lain-lain. Nah, tetapi pada masa Orde Baru ya pasca peristiwa 65 itu, untuk menyelamatkan diri orang-orang yang dalam tanda kutip kejawen ini, dia harus masuk gereja dan masuk pesantren di sekitar Merapi Merbabu. Besar sekali jumlahnya. Itu juga satu riset panjang dari saya pikir ada risetnya di UGM, itu bisa dibaca sangat detail. Saya pikir gitu, Mbak. Oke, ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Langsung open mic aja, buka mic aja.
Kalau enggak berarti saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas paparannya, Kang. Ya, sama-sama. Harapnya nanti kapan-kapan main lagi. Siap. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Monggo. Makasih juga untuk Kang Rendra atas paparannya, juga untuk Ciratna telah memoderatori pertemuan keempat kita atas topik Topekong. Demikian sekilas info dari saya, dan karena tidak ada titipan lain dari para admin, saya tutup. Sampai di sini perjumpaan kita. Kalau misalnya masih mau ikut sesi ngobrol bebas, dipersilahkan setelah lagu berikut ini. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kang.